ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Stasiun Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari studio 1 lantai 2 Gedung Star FM di Jalan Embril Penyambungan. Pagi Madinah pagi. Ya, sahabat Star FM, selama beberapa menit ke depan ya kita akan menemani kamu semua, dan di studio kita akan melakukan on air langsung dengan BNNK Kabupaten Mandailing Natal. Dan di studio sudah berhadir bersama kita narasumber kita yang luar biasa ya, ada Ibu Parida dan ya, selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi semua pendengar. Ya, sahabat Star FM, kali ini kita akan berbincang-bincang ya dengan Ibu Paridah, dan kita akan membahas menambah ilmu kita ya, sahabat Star FM, di pagi hari ini, di pagi hari yang masih semangat, yang pastinya masih cerah nih ya. Pastinya masih enak nih ya kalau kita dengerin ilmu sedikit dari Ibu Farida. Dan sahabat Star FM, buat kamu mungkin yang udah tahu nih ya, sekedar mengingatkan aja nih ya. Dan untuk kamu yang belum tahu, yang masih penasaran, boleh banget nih ya. Kita akan berbagi ilmu dengan kamu semua terkait dengan hari ini. Kita akan mengulas sedikit mengenai narkoba di era VUCA nih. Nah, pastinya sahabat Star FM bingung nih ya, apa sih VUCA itu? Pasti buat kamu semua yang baru dengerin nih ya. Nah, sahabat Star FM, kali ini udah ada Ibu Paridah yang akan menjelaskan untuk kamu semua apa itu VUCA. Nah, Ibu, di sini kita mau nanya-nanya nih, maksud dari VUCA itu sendiri apa sih, Bu? Kayaknya itu singkatan ya? Iya, benar. Jadi dia sebenarnya era VUCA ini merupakan sama seperti penamaan ya, seperti era digital ya. Jadi era VUCA ini merupakan singkatan dari volatility, kemudian uncertainty ya, kemudian complexity dan ambiguity. Jadi maksudnya ini adalah kalau dia volatility ini mengacu pada sesuatu yang mudah berubah ya, mudah meledak gitu, itu artinya. Kemudian kalau uncertainty, kalau kita ambil dari bahasa Inggris ya, itu artinya itu adalah sesuatu yang tidak pasti atau ketidakpastian gitu. Nah, kemudian kalau complexity bisa kita ambil dari artinya adalah kompleks gitu, sangat banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu, sangat kompleks ya, kompleksitas ya. Kemudian sementara kalau dia ambiguity, itu artinya itu adalah sesuatu yang maksudnya membingungkan ya. Tidak jelas asal usul dari sebuah kejadian tersebut gitu. Nah, jadi dari keempat singkatan ini bisa kita menyatakan bahwa kita yang hidup di zaman sekarang ini, di era VUCA ini merupakan sesuatu kondisi yang sangat penuh dengan ketidakjelasan, sesuatu yang sangat mudah berubah ya. Kemudian banyak juga yang kita lihat keadaannya sekarang itu adalah bahwa semua banyak kebenaran dan realitas itu menjadi sangat subjektif gitu. Berarti kayak penilaian orang ini bisa aja menjadi benar gitu ya, menurut dirinya sendiri. Nah, contohnya berdasarkan subjeknya gitu. Iya, berdasarkan pribadinya sendiri. Nah, contohnya itu seperti apa sih, Bu, yang dimaksud dengan tadi secara subjektif itu? Ya, kebenaran secara subjektif ini maksudnya itu adalah karena maksudnya masa ini kita sangat cepat perubahannya. Jadi kebenaran itu bisa saja dianggap sesuatu yang benar tanpa didukung pembuktian secara ilmiah. Ya, jadi hanya sekedar subjektif, dari faktor subjektifnya saja gitu. Dia menilai sendiri, dia kayak menyimpulkan sendiri nih ya. Iya, jadi kan karena arus informasi ini juga sangat besar, pengaruh media digital ini juga sangat besar. Jadi kebenaran yang menurut dia itu benar itu bisa disebarkannya melalui media-media sosial, sehingga bayangkan saja ya kan, satu kali kita posting berapa ribu mata yang membaca ataupun yang melihat. Makanya tadi dikatakan era VUCA ini adalah era yang sangat mudah sekali berubah
banyak yang tidak pasti. Kalau zaman dulu kan bisa kita prediksikan ini bakal begini, bakal begini, bakal begini. Ini Iya. kan tidak. Kita bayangkan saja 2 tahun yang lalu. Kita tidak bisa membayangkan betul-betul kita semua serba di rumah ya kan. Iya. Belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Pokoknya di rumah semuanya. Iya, kan nggak terbayang, nggak bisa kita prediksikan Iya. gitu. Nah, ini ke depan pun ini bisa jadi yang seperti ini tetap berlanjut. Jadi susah untuk diprediksi gitu loh. Iya. Tadi juga ada dijelaskan ya Bu complexity. Nah ini kompleksitas ini bedanya sama rumit. Ini termasuk rumit nggak sih Bu? Iya, Rumit juga ya. hampir sama. Kenapa? Kalau dulu ya kan, misalnya seorang anak bandel misalnya, itu bisa kita katakan ada misalnya entah 4 atau 5 faktor yang mempengaruhinya. Iya. Nah sekarang karena kita semuanya serba tadi yang kita katakan serba rumit, serba cepat berubah ya, serba tidak pasti, tidak tahu asal usulnya dari mana duluan. Nah bisa jadi sekarang kenakalan remaja itu kita juga melihatnya itu harus secara kompleks, secara keseluruhan gitu loh. Iya. Jadi tidak bisa lagi kita seperti metode yang dulu lagi mengatakan seorang remaja tersebut misalnya bandel karena orang tuanya saja nggak mau komunikasi misalnya gitu. Iya. Kalau sekarang nggak bisa lagi kita beranggapan hanya dari situ saja karena kita harus sama-sama sadar perubahan ini sudah di depan mata, nggak mungkin metodenya sama seperti yang dulu lagi gitu loh. ya. Semua sudah berubahan ya. Iya. Kalau kita tidak mau tahu, otomatis kita akan tertinggal gitu Iya. loh. Nah Ibu, mengapa sih kita penting banget untuk mengetahui VUCA ini tadi yang seperti dijelaskan oleh Ibu? Kayak seperti sekarang ini kita lagi ngebahas VUCA ya. Iya. Kenapa sih, mengapa gitu penting untuk dibahas gitu Bu? Iya. Peribahasanya gimana ya? Siapkan pedang sebelum berperang. Iya. Nah, peperangan kita kan sekarang ini gitu di era VUCA ini. Iya. Nah, kita harus mempersiapkan diri. Kalau kita tidak paham tentang perangnya bagaimana, Iya. otomatis kita nggak tahu dong senjata yang mana yang mau kita bawa. Iya. Nah, kalau mungkin perangnya zaman dulu masih sesuai kalau kita bawa bambu runcing. Kan Kalau kita- sekarang masih kalau zaman. kalau sekarang masih mempan nggak bambu runcing? Nggak mungkin ya. Bahkan lebih tajam sekarang senjata itu melalui narkoba Iya. daripada bambu runcing atau senjata gitu loh. Iya. Jadi jangan sampai kita tidak mengerti era yang kita hadapi ini sehingga masyarakat kita ataupun anak-anak kita di rumah itu malah nanti larinya ke narkoba gitu. Iya. Nah terkait dengan perkembangan ini ya di era VUCA sekarang ini pastinya Iya. teknologi sangat berperan ya Bu. Iya, Nah benar. gimana nih dengan orang-orang yang kurang paham gitu dengan teknologi? Apakah pastinya mereka nggak bakal tahu gitu kan perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini gitu Bu? Iya, jadi kalau kita bisa lihat masa lalu beberapa tahun ke belakang, sebenarnya kan baru sekitar 20 tahun saja internet ini berada di kehidupan kita. Iya. Tetapi kalau kita tanya apakah kita bisa hidup tanpa internet pada saat ini, kalau saya rasa ya nggak bisa. Iya memang nggak bisa ya. Nggak bisa, Kita karena- berusaha aja untuk meninggalkannya tapi nggak bisa ya. Nggak Bu? bisa karena hampir dari setiap bagian dari kehidupan kita itu selalu beririsan dengan masalah internet. Iya. Jadi apakah kita harus menghindarinya? Nggak bisa juga ya kan? Iya. Makanya harus kita hadapi. Nah, bagaimana cara kita menghadapi perubahan ini? Otomatis ya kita prinsipnya belajar, Iya. ya belajar. Belajar ini kan nggak mesti dari buku. Sekarang kan kalau kakak, maksudnya saya rasa kalau kita lihat saja metode orang tua kita dulu belajar dengan anak pelajar sekarang, anak SMP misalnya. Kalau dulu kan kita hanya punya satu buku, Iya. punya satu buku paket dulu namanya. Dibagi-bagi gitu. Oh iya, buku paket ini dibagi-bagi, tidak ada referensi yang lain, tidak ada buku yang lain Iya. gitu. Tetapi kalau saat ini buku paket, kalaulah saya lihat ada yang di rumah, buku paket itu loh kalau ditanyain ini kok nggak dibaca, ini kok nggak dibuka, Iya. udah dibagi. Materinya melalui Google, gitu iya ya? melalui WA gitu, Google atau Classroom gitu ya? melalui file PDF gitu jadi makanya saya katakan tadi kita sebagai orang tua, baik sebagai remaja, kita harus belajar menghadapi perubahan ini. Nah, jangan ini terkhusus untuk orang tua.
fungsi kita sebagai orang tua ini perlu kembali kami ingatkan. Maksudnya bukan mengajari tetapi mengingatkan kembali. Kalau kita hanya berfokus pada pencarian nafkah pada masa ini, maka anak kita ini akan dibesarkan oleh sindikat-sindikat di luar sana. Iya. Baik sindikat narkoba, sindikat pornografi, sindikat yang lainnya lah. Ya, jadi nggak bisa lagi kita hanya terpaku pada pencarian nafkah saja, tidak. Jadi di keluarga ini kita harus membentuk keluarga di ruang keluarga inilah kita membangun manusia tangguh gitu. Iya. Seorang anak itu bisa tangguh, tidak mungkin tiba-tiba tangguh dengan sendirinya gitu. Enggak mungkin, tetapi dari ruang keluarga inilah kita bentuk anak yang tangguh. Iya. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi juga pastinya peran orang tua sangat besar ya Sangat di sini. besar sekali. Nah, bagaimana cara orang tua untuk menghadapi era VUCA VUCA ini? ya. Jadi kalau cara orang tua menghadapi era VUCA ini kan tadi saya katakan prinsipnya itu adalah belajar. Belajar kalau misalnya karena sekarang penyalahgunaan narkoba pun itu banyak sekarang itu sudah melalui media digital. Kenapa? Karena antara agen dengan agen punya kode-kode tertentu, ya punya kode-kode tertentu, mereka sudah bisa melakukan transaksi secara online, Ya. ya. Jadi makanya orang tua harus harus melek teknologi, harus mulailah belajar. Iya. Kalau dulu teleponnya mungkin hanya untuk panggilan masuk dan panggilan keluar, sekarang sekali-sekali coba pinjam telepon anaknya gitu. Untuk video call gitu. Walaupun nggak video call ya setidaknya nak coba deh ajarin mama untuk membuka situs ini gitu. Iya, iya. Atau coba deh kamu ajarin kalau mama mau membuat video tutorial buat kue misalnya. Iya. Atau kalau terlalu susah kue mengupas bawang, cara Simpel. mengupas bawang Iya, gitu. simpel banget ya pokoknya. Iya, kan sekarang kan semuanya bisa jadi konten gitu. Iya. Nah, karena ketidakpastian tadi, karena kita menghadapi era ketidakpastian, kita tidak bisa bakal apa yang booming besok-besok itu kita tidak bisa memprediksikan. Tetapi jangan juga menyerah karena saat ini di era sekarang ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat-sangat luas sekali. Apa saja pun bisa kita bagi. Tapi ini perlu juga kita tetapkan bahwasanya ada aturan-aturan tertentu yang mesti kita patuhi. Misalnya kalau kita hendak berbagi di media sosial, itu kan seharusnya dalam rangka berbagi ilmu gitu. Jangan berbagi kata-kata yang jelek ataupun berbagi emosi yang negatif. Maunya jangan seperti itu ya kan? Tetapi yang baik-baik sajalah agar manfaat dari media sosial ini bisa kita dapatkan secara positif. Iya. Nah, itu dia belajar melek teknologi. Kemudian jangan gengsi bertanya ke generasi muda. Iya. Jangan gengsi bertanya ke generasi muda. Biasanya kan orang tua ini kan egonya kan agak tinggi. dibenteng ini. Kuat ini Dengan pertahanan. dengan rasa malu dikit Iya. ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kalau memang tujuannya untuk mencari ilmu dan mengakrabkan hubungan antara orang tua dengan anak, ya kenapa enggak? Dimulai saja. Ya, karena kalau anak kita sudah lebih akrab dia bersosial di media sosial tanpa tidak didukung di dunia nyatanya, takutnya dia nanti keterampilan dia berkomunikasi Di real sosialnya secara gitu real ya. itu akan terganggu. Iya. Malah nanti begitu ibu panggil atau si ayah manggil, dia sudah langsung menjawab yang enggak. Iya. Ya. Dan dirinya juga agak tertutup gitu sama Iya, sosial gitu ya, iya. Bu. Jadi kan kita harus menghadapi ini, kita harus seperti makhluk amfibi gitu. Hidup di dua dunia. Iya, dua dunia sekarang. Bener. Mau nggak mau mesti kita hadapi Iya. itu. Kita juga belajar, saya juga belajar. Banyak yang saya pelajari. Iya. Mulai dari mengedit video. Kalau dulu kan itu saya udah mulai ini nggak usahlah diurusin lagi gitu. Iya. Ternyata enggak. Dan pada saat kita berhasil melakukan suatu yang baru, itu ada namanya sense of achievement. Iya. Perasaan pencapaian sesuatu itu
bahagianya beda gitu. Iya. Bahagianya beda. Makanya tadi saya katakan kalau misalnya ibu rumah tangga mau membuat tutorial mengupas bawang yang baik dan benar, itu tidak ada permasalahan. Iya, iya, iya. Ya, tidak ada permasalahan. Nanti ibu akan belajar bagaimana cara mengedit videonya, bagaimana cara mengambil sudut foto yang bagus, kemudian cara menguploadnya. Iya. Dari ibu belajar atau si ayah belajar mengupload dan segala macam, otomatis nanti si ayah akan pandailah melihat sejauh mana perselancaran anak-anak ini di dunia maya. Iya. Nah, Yang penting bisa ini ya, pokoknya harus bisa kayak memasuki dunia Iya. anaknya tuh kita mesti bisa gitu loh. Iya. Nah, terus satu lagi sebagai saran untuk orang tua, komunikasi kita dengan anak itu berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau dulu kita ingat orang tua cuci piring, kalau misalnya kata si ibu kita biasanya Iya. kan kita sudah manut saja, cuci piring langsung. Kalau sekarang kalau kita mau hendak menyuruh si anak, mesti kita lihat dulu dia lagi ngapain gitu. Biasanya kan, nak cuci piring, iya bu. Ternyata masih tetap juga di tempat duduknya. Masih duduk aja. Iya, 5 menit berikutnya cuci piring nak. Iya. Iyanya cepet ya, iya, iyanya iyanya cepet. Karena kalau nggak dijawab pasti Iya, ibunya marah. melancarkan Iya. serangan-serangan kalimat-kalimatnya Serangan gitu. gitu ya. Iya. Nah, jadi cara yang seperti itu pun harus kita ubah. Kita tetap harus melibatkan seorang anak dalam pekerjaan rumah tangga. Ya. Harus, ya. Kalau sampai saat ini orang tua belum melibatkan, mulailah dari hal-hal yang kecil. Ya. Ya, mulailah dari hal-hal yang kecil. Setidaknya dia punya tanggung jawab sebagai anggota keluarga di rumah tersebut gitu loh. Sehingga nanti kan tujuan kita ini kan agar anak-anak kita ini tangguh. Tadi saya katakan bahwasanya tangguhnya anak-anak ini dimulai dari ruang-ruang keluarga gitu. Sehingga nanti begitu dia menghadapi situasi temannya menawarkan narkoba atau dia sendiri melihat kejadian tersebut ataupun situasinya temannya sedang pakai narkoba, dia sudah mampu menghadapinya gitu loh. Iya, Bu. Dia mampu memilih ataupun memutuskan tindakan apa yang harus dilakukannya gitu. Iya, Bu. Nah, ini Bu menjadi pertanyaan terakhir ya dari Ismi, dan pastinya sebelum kita closing nih ya Bu, ada yang mau disampaikan gitu Bu untuk masyarakat ataupun sahabat Star FM dimanapun berada gitu? Iya, jadi perubahan yang terjadi pada saat ini sangat cepat, tidak bisa diprediksi, penuh ketidakjelasan ya, dan kita harus mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Kalau kita kurang upaya dalam beradaptasi ini, maka kita akan menjadi tertinggal, kita akan menjadi tertindas, dan ini akan berefek panjang terhadap generasi di setelah kita gitu. Ya, itu terakhir dari Ibu Paridah ya, mengenai materi kita kali ini, narkoba di era VUCA, dan sudah dijelaskan banyak ya tadi dari Ibu Paridah mengenai volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity nih. Nah, sahabat Star FM, pastinya semoga bermanfaat ya untuk kamu semua dimanapun berada. Semoga ilmunya juga bermanfaat untuk kamu semua. Dan waktunya kita pamit nih ya dari ruang dengar kamu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.